Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aryo Elwinor dengan NIM 1900024137. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu di sini menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu slide berikutnya kita masuk kepada pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, kenapa Indonesia disebut negara kesatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia? Karena bentuk negara Indonesia itu adalah republik. Selain itu, kesatuan diambil dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia memiliki banyak ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan etnis, tetapi Indonesia tetap bersatu. Perlu juga kita mengetahui bentuk-bentuk dari negara yang ada di dunia. Jadi bentuk negara itu meliputi negara kesatuan, negara federasi, dan ada juga negara konfederasi. Jadi jika dilihat dari bentuk negara yang berlaku umum di dunia, maka bentuk negara secara umum yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan yaitu merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan dan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Jadi contoh negara yang menggunakan bentuk negara kesatuan ini yaitu ada negara Indonesia, negara Filipina, negara Thailand, negara Kamboja, dan negara Jepang. Lalu untuk negara federasi atau serikat, yaitu adalah negara yang bersusun jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi yaitu ada negara Amerika, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, New Zealand, dan juga India. Jadi, selain kedua bentuk negara tadi, ada juga bentuk negara lain, yaitu negara konfederasi dan serikat negara. Jadi negara konfederasi ini adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh, dan sedangkan serikat negara yaitu merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat
yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Jadi kita lanjut ke slide yang kedua. Kita masuk pada fungsi dari negara. Jadi fungsi dari negara ini ada 3. Fungsi yang pertama yaitu melaksanakan penertiban atau law and order. Yang kedua yaitu pertahanan. Dan yang ketiga ada menegakkan keadilan. Jadi untuk fungsi dari negara ini, kita mulai dari yang pertama yaitu melaksanakan penertiban atau law and order. Jadi apa fungsi melaksanakan penertiban ini? Jadi fungsinya itu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrok-bentrok di dalam kalangan masyarakat. Maka negara itu harus melaksanakan penertiban. Dan dalam fungsi ini, negara dapat dikatakan sebagai stabilisator, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Lalu yang kedua, yaitu pertahanan. Pertahanan di sini fungsinya itu sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya suatu kedaulatan negara dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi untuk itu negara itu harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Lalu yang ketiga yaitu ada menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sini yaitu berfungsi untuk fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga-lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang ada. Berlanjut kita slide berikutnya yaitu tugas negara. Tugas negara di sini ada 2, yaitu tugas esensial dan tugas fakultatif. Dan di tugas esensial itu terbagi menjadi 2, ada tugas internal dan ada juga tugas eksternal. Kita mulai dari yang pertama yaitu tugas esensial. Apa sih tugas esensial ini? Jadi tugas esensial itu adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat dan meliputi tugas internal dan tugas eksternal. Lalu tugas internal ini yaitu tugas internal negara, yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara, serta melindungi hak setiap orang. Dan tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan negara. Lanjut yang kedua, yaitu tugas fakultatif. Jadi tugas fakultatif ini itu adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum. Itu tugas dari suatu negara. Lanjut berikutnya, kita masuk ke pendapat para ahli tentang tujuan dari suatu negara. Jadi pendapat para ahli tentang tujuan dari suatu negara ini ada beberapa para ahli. Yang pertama itu ada Plato, yang kedua Roger Hasseltau, yang ketiga John Locke, yang keempat
Harold Lasky, yang kelima Montesquieu, yang keenam Aristoteles. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pendapat para ahli mengenai tujuan negara. Yang pertama itu adalah Plato. Jadi Plato pendapat mengenai tujuan dari suatu negara ini, dan tujuan negara itu adalah untuk memajukan kesusilaan manusia. Itu kata Plato. Lalu yang kedua, Roger Russell itu juga berpendapat mengenai tujuan dari suatu negara. Beliau berpendapat bahwa tujuan negara itu adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. Lalu yang ketiga, John Locke berpendapat mengenai tujuan dari suatu negara. Tujuan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alamiah atau menjamin hak-hak dasar dari setiap individu. Lalu yang keempat ada Harold Lasky. Harold Lasky berpendapat bahwa tujuan negara itu adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya secara maksimal. Lalu yang kelima ada Montesquieu. Beliau berpendapat mengenai tujuan negara itu adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia. Lalu yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles juga berpendapat mengenai tujuan dari suatu negara. Beliau berpendapat tujuan negara itu ialah menjamin kebaikan hidup warga negaranya. Jadi itu pendapat-pendapat para ahli mengenai tujuan dari suatu negara. Lalu lanjut kita ke slide yang berikutnya, yaitu tujuan negara. Tujuan negara di sini ada 3. Yang pertama yaitu memperluas kekuasaan semata. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum. Dan yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Baik, langsung kita membahas mulai dari yang pertama, mengenai memperluas kekuasaan semata. Jadi tujuan negara memperluas kekuasaan berarti bahwa suatu negara itu ingin memperluas wilayah negaranya. Dan untuk memperluas kekuasaannya, suatu negara harus mempersiapkan militer yang kuat. Karena tanpa kekuatan militer yang memadai, itu akan mustahil untuk menguasai suatu wilayah. Dan hal terpenting lainnya, agar suatu negara dapat memperluas kekuasaannya, yaitu pemerintah yang ideal. Pemerintah yang ideal di sini artinya pemerintah yang mampu mengakomodasi semua kepentingan negaranya. Negara-negara maju biasanya yang memiliki peluang memperluas kekuasaan karena negara maju dilengkapi dengan kekuatan militer maupun diplomasi yang sangat kuat, dan sehingga akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan suatu wilayah. Lalu yang kedua, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum.
Dari setiap negara di dunia ini memiliki hukum sebagai pengatur tata kehidupan dalam negaranya. Hukum itu sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya. Jadi, oleh karena itu, suatu negara harus mampu menyelenggarakan ketertiban hukum. Ketertiban hukum ini dapat berarti bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa adanya pandang bulu. Mana setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum tanpa perbedaan status sosial, status ekonomi, maupun status lainnya. Dan yang ketiga yaitu mencapai kesejahteraan umum. Setiap negara itu pasti menginginkan rakyatnya mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan ini berarti bahwa semua rakyat dalam negara tersebut tercukupi kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang di sini yaitu pakaian yang layak, lalu pangan yaitu makanan dan minuman yang sehat dan teratur, serta papan yaitu tempat tinggal yang sehat dan layak untuk dihuni. Jika ketiga hal tersebut telah mampu terpenuhi oleh suatu negara, maka suatu negara baru dapat dikatakan telah mampu mencapai kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Lalu lanjut kita ke slide yang berikutnya, yaitu 7 negara kesatuan Republik Indonesia yang ada termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, yang dimulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan harus terlindungi. Dan kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini itu bukan hanya tugas dari suatu negara atau pemerintahan saja, namun peran warga negara juga dibutuhkan dalam melindungi bangsa. Wujud peran dari warga negara yang biasanya sering kita dengar dengan sebutan bela negara. Jadi salah satu wujud membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana dalam melindungi bangsa adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Lalu yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di Indonesia ini memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera.
Unsur-unsur tersebut yaitu seperti yang telah saya sampaikan pada slide yang sebelumnya, yaitu adalah sandang, pangan, papan. Yaitu sandang adalah pakaian, pangan yaitu makanan dan minuman, dan papan berupa tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Jadi kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi saja, namun kesejahteraan lahir dan batin juga termasuk, di mana kesejahteraan lahir dan batin yaitu adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Masyarakat yang makmur, adil, dan juga setara. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan juga internasional. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan dari pencerdasan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengenyam yang namanya pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia ini bebas dari yang namanya buta huruf dan selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan mencerdaskan bangsa merupakan tugas dari negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah untuk dicapai. Lalu yang selanjutnya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi perdamaian ini merupakan cita-cita dari semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu perdamaian dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Jadi tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi itu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau tujuan dari NKRI yang termuat dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama yaitu pengertian negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah saya sampaikan pada episode pertama tadi. Lalu yang kedua yaitu fungsi negara. Fungsi negara itu melaksanakan ketertiban atau law and order, lalu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, lalu pertahanan dan menegakkan keadilan. Lalu tugas negara ada tugas esensial, dan dalam tugas esensial masih terbagi menjadi dua, yaitu ada tugas internal dan tugas eksternal. Lalu yang kedua yaitu tugas fakultatif.
Yang keempat itu tujuan dari negara. Tujuan dari negara yaitu memperluas kekuasaan, lalu menyelenggarakan ketertiban, dan mencapai kesejahteraan umum. Lalu yang kelima, tujuan NKRI. Jadi tujuan dari NKRI ini temuan tentu terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi ataupun pemaparan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saya. Apabila rekan saya yang bergabung melalui virtual Zoom ini ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Di sini saya ingin bertanya, dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tentunya ada banyak perjuangan fisik yang dilakukan para pejuang bangsa dalam mempertahankannya. Nah, pertanyaannya, sebutkan perjuangan fisik dalam mempertahankan NKRI di masa lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu yang saya dengar tadi yaitu apa atau sebutkan perjuangan fisik dalam mempertahankan RI yang terjadi pada masa lalu. Jadi sebenarnya itu ada banyak perjuangan fisik yang pernah dilakukan oleh pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti yang pernah terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada bulan November tahun 1945. Jadi para pejuang bangsa melakukan perlawanan atas agresi dari Belanda, agresi militer dari Belanda, sehingga terjadilah perang gerilya, yang mana perang gerilya ini dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman dan lain-lain. Mungkin itu salah satu perjuangan fisik yang pernah dilakukan oleh pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi bagaimana untuk rekan saya, apakah jawaban dari saya sudah cukup atau butuh tambahan jawabannya lagi? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan ataupun presentasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dalam menyampaikan materi dan juga kurang sempurnanya jawaban saya pada pertanyaan yang tadi, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan terutama diri saya sendiri. Baik, mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.